warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Agnes Nabila Putri, NIM 2020185, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Askia Padang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang peluang mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau yang sering disebut PGSD di dunia kerja. Sebelum itu, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang sering disebut dengan PGSD tentunya merupakan program studi yang mempelajari segala sesuatu tentang dunia pendidikan sekolah dasar. Tidak hanya itu, pendidikan guru sekolah dasar juga mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi guru sekolah dasar atau guru SD. Di sini, para mahasiswa mempelajari semua pelajaran SD seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, kesenian, dan sebagainya. Tak hanya pengembangan akademik, para mahasiswa juga dituntut untuk memahami karakter dan pengembangan kepribadian seperti sikap santun, disiplin, pintar, dan berjiwa sosial. Mengapa? Karena guru SD bertanggung jawab untuk membentuk kepribadian siswa sejak dini. Guru SD juga harus memberikan pondasi ilmu yang berguna sehingga siswa siap untuk menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, setelah mengetahui apa itu program studi PGSD, maka kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai peluang mahasiswa prodi PGSD di dunia kerja. Tentu menjadi pertanyaan bagi banyak orang, apakah lulusan dari prodi PGSD ini hanya berpeluang kerja untuk menjadi guru SD saja? Memang, pada umumnya para lulusan program studi PGSD ini mempunyai prospek kerja yang jelas, utamanya adalah menjadi guru sekolah dasar. Peluang atau prospek kerja PGSD ini lumayan luas dan menjanjikan. Saat ini, guru SD sudah banyak yang pensiun, dan sekolah-sekolah banyak membutuhkan posisi ini untuk menggantikan para guru yang akan pensiun. Saat ini, ketersediaan guru SD masih sedikit dan belum memenuhi kebutuhan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Jika kamu memilih kuliah di jurusan ini, maka tentu saja kamu bisa berkarya di daerah pedalaman yang membutuhkan tenaga kerja sebagai seorang guru. Nah, meskipun lulusan prodi PGSD ini dipersiapkan untuk menjadi guru SD, tetapi masih ada prospek kerja lainnya yang bisa menjadi peluang kerja bagi lulusan PGSD. Apa sih itu? Yang pertama, kamu bisa membuka les privat. Banyak anak-anak sekolah di lingkungan rumahmu. Nah, hal ini bisa kamu manfaatkan. Kamu bisa memberikan kursus pada anak-anak di lingkungan rumah. Tidak hanya membuka les privat, kamu juga bisa membuka les secara kolektif atau dalam bentuk rombongan belajar. Tarifnya bisa kamu tentukan sendiri. Jika kamu mematok harga 25.000 saja untuk setiap murid, maka kamu akan menghasilkan penghasilan yang cukup tiap bulannya. Semakin banyak murid yang bergabung, maka semakin banyak pula kesempatan kamu mendapatkan penghasilan. Yang kedua, kamu bisa menjadi seorang radio announcer. Ini sangat cocok untuk kamu yang suka berbicara dan bercerita mengenai dunia pendidikan. Namun kamu tidak merasa nyaman jika harus bertemu banyak orang. Jadi, radio announcer adalah salah satu pilihan yang tepat. Untuk gajinya, kamu bisa mendapatkan gaji mulai dari 1.500.000 per bulan. Peluang atau prospek kerja berikutnya atau yang ketiga adalah mendirikan yayasan. Berlatar belakangkan PGSD tidak menutup kemungkinan untukmu mendirikan sebuah yayasan sendiri. Ini dapat kamu coba, sekalian membangun sifat kepemimpinan yang ada dalam diri kamu. Sebagai pemilik yayasan atau pengelola yayasan, paling tidak kamu akan mendapatkan penghasilan kurang lebih 10 juta per bulannya. Yang keempat, kamu bisa memilih karir sebagai seorang konselor. Menjadi seorang konselor, kamu bisa membantu klienmu untuk menemukan sekolah atau jurusan yang tepat untuknya. Latar belakang pendidikan yang kamu miliki tentu sedikit lebih paham atau lebih peka terhadap kebutuhan masing-masing siswa. Jadi, kamu bisa menyarankan untuk masuk ke sekolah terbaik yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Gaji yang diperoleh dari profesi ini mulai dari 3 juta per bulan. Kelima,
Guru SD swasta. Jika kamu belum beruntung untuk menjadi guru SD di sekolah negeri, tak ada salahnya menjadi guru SD di sekolah swasta. Baik SD negeri maupun SD swasta, keduanya sama saja. Mungkin hanya berbeda soal kebijakan. Gajinya pun sesuai dengan ketentuan sekolah masing-masing. Seringkali, gaji yang kamu dapatkan menjadi seorang guru SD swasta jauh lebih besar daripada gaji yang didapatkan di SD negeri. Yang keenam, kamu bisa memilih karir sebagai guru untuk daerah pelosok. Untuk kamu yang berjiwa sosial tinggi, kamu bisa memilih menjadi seorang guru yang bertugas ke pelosok negeri untuk memperkenalkan pendidikan kepada masyarakat sekitar sana. Dengan begitu, maka kamu sudah membantu negara ini untuk meratakan tingkat pendidikan di setiap penduduknya. Pemerintah menyediakan program bagi para guru yang ingin mengabdi ke pelosok negeri. Tiap bulannya, kamu bisa mendapatkan gaji kurang lebih 3 juta per bulan. Peluang atau prospek kerja PGSD berikutnya, atau yang ketujuh, adalah menjadi guru yang mengajar di luar negeri. Menjadi guru yang mengajar anak-anak bangsa yang berada di luar negeri adalah pilihan yang tepat untuk kamu yang suka traveling sekaligus mencari pengalaman yang berbeda. Biasanya, kamu akan bertugas mengajarkan anak-anak TKI yang bekerja di luar negeri. Untuk masalah gaji, tenang saja, kamu akan mendapatkan gaji sebesar 10 juta per bulan atau bahkan lebih setiap bulannya. Berikutnya, atau yang ke-8, kamu bisa ikut menjadi guru di lembaga bimbingan belajar. Hal ini sama dengan poin nomor 1. Namun kali ini, kamu bekerja di sebuah lembaga bimbel dan bekerja sebagai tutor. Dari profesi ini, kamu bisa mendapatkan gaji mulai dari 2 juta per bulan hingga 5 juta per bulan. Yang ke-9, lulusan dari prodi PGSD juga bisa menjadi seorang pegawai bank. Rekrutmen calon pegawai bank biasanya tidak memberikan persyaratan khusus. Hampir semua jurusan boleh mencoba, termasuk yang dari jurusan PGSD. Jadi, tidak ada salahnya untuk mencoba profesi ini kan? Gaji yang kamu dapatkan dari menjadi seorang pegawai bank mulai dari 3 juta per bulan. Ke-10, dosen. Dapat dikatakan tanggung jawab seorang dosen secara keilmuan lebih tinggi daripada seorang guru. Meski beban tanggung jawab belum tentu lebih berat daripada guru. Di mana, selain sebagai seorang pekerja profesional di bidang mengajar, dosen juga harus menjadi ilmuwan atau cendekiawan yang punya karya ilmuwan tersebar luas ke masyarakat. Seorang lulusan PGSD juga bisa menekuni karir sebagai seorang dosen jika enggan menjadi seorang guru. Terakhir, atau yang ke-11, menjadi seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah merupakan seorang guru yang diberi tanggung jawab tambahan untuk memimpin sebuah institusi pendidikan. Umumnya, seorang kepala sekolah bertugas untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya sekolah. Kepala sekolah juga wajib melakukan berbagai macam kegiatan. Manajerial sekolah juga menjadi tanggung jawabnya, seperti belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Terakhir, kepala sekolah juga wajib menyediakan dukungan baik berupa dana, sarana, maupun atmosfer akademik yang kondusif bagi pengembangan kompetensi guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata lulusan prodi PGSD tidak hanya harus menjadi guru SD. Masih banyak peluang atau prospek kerja lainnya yang cocok dan terbuka lebar untuk para lulusan dari prodi PGSD. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk menambah poin pada nilai saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya." Quran Surat Al-Maidah ayat 2.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Barang siapa mengerjakan keperluan saudaranya yang muslim, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengabdi kepada Allah dalam sepanjang usianya." Hadis riwayat Abu Naim.